Nah, bolehlah kita tengok kerajaan tetangga nih, Malaysia nih. Jadi di Malaysia itu nggak ada. Saya menghimbau agar semua konten kreator Indonesia, konten kreator nasional, untuk tidak membandingkan apapun di Indonesia dengan Malaysia, dengan apapun yang ada di Malaysia, ya. Karena kalian harus tahu, banyak sekali oknum-oknum warga di sana itu over proud, ya. Dipuja-puji dikit aja, langsung kepalanya besar. Sombongnya luar biasa. Hati-hati kalian, ya. Kalian buat konten-konten memuja-muji mereka, memuja-muji negaranya, memuja-muji apapun yang ada di negara mereka, langsung akan dibuatin jadi konten, ya. Konten media sosial mereka. Tuh lihat, ya. Warga negara kono Huawei, ya, memuja-muji negara kita hebat, negara kita luar biasa, ya. Senang mereka, ya. Kalau mau banding-banding harga BBM, jangan dibandingkan sama Malaysia doang dong, ya. Lihat harga di Thailand berapa, lihat harga di Filipina, di Vietnam berapa, ya. Ini harga bensin RON 95 di Thailand. Harganya 43,64 baht Thailand. Kali ini saya nggak bisa tinggal diam. Pertamina masih mengakui jika Pertamax dijual 14.500 masih rugi. Mending Pertamina itu nggak usah bikin statement apa-apa ya, soalnya rakyat Indonesia itu nggak sebodoh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Mas Kokori, ini hanya sekedar pendapat saya, Mas. Tidak mewakili negara Indonesia ya. Ini pendapat saya murni tentang apa yang Mas Kokori ucapkan. Saya ingin berpendapat. Jadi nggak ada masalah, ya kan? Mas Kokori bilang katanya nggak usah banding-bandingin negara Indonesia dengan Malaysia dalam hal apapun. Di Malaysia banyak oknum-oknum yang sombong. Banyak individu-individu yang dipuja dikit sombong gitu. Di sini saya juga ingin memberikan pendapat saya, Mas. Di Indonesia juga sama, Mas. Banyak oknum yang sombong juga. Jadi orang sombong itu bukan hanya ada di Malaysia saja, Mas. Di Indonesia pun juga banyak, ya kan? Tetapi itu hanya segelintir saja. Sebaliknya, Mas, di Malaysia itu juga hanya segelintir saja. Nggak perlu marah-marah, ya kan? Apabila ada konten kreator kemudian membandingkan sesuatu dengan negara tetangga kita dari segi positifnya, ya kan? Nggak perlu marah-marah. Santai aja gitu loh, Mas. Orang Indonesia juga banyak kok ketika tinggal di suatu negara, mereka juga membanding-bandingkan dengan di Indonesia. Misalnya di Jepang, misalnya di Korea, misalnya di US, misalnya di Qatar, banyak. Tetapi kenapa Mas Kokori tidak berani memberikan statement mereka-mereka yang kerja di negara lainnya, kemudian membuat video, oh ini loh negara Qatar, nggak ada pajaknya, tapi suasananya bagus, jalan rayanya bagus. Ada juga banyak yang seperti itu. Oh ini loh di Jepang, kalau membuang sampah tidak boleh sembarangan, harus menaati peraturan. Itu kan juga sama, Mas, membanding-bandingkan dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan nggak apa, kita buang seperti ini kan boleh, tapi di Jepang nggak ada gitu. Tapi di Jepang nggak boleh. Itu kan sama, Mas, ya kan? Konteksnya sama. Jadi Mas Kokori kalau nggak suka tentang video-video sahabat kita dari Indonesia ketika membandingkan hal positif dari negara tetangga kita, ya udah, kalau nggak suka di skip aja. Dulu Mas Kokori kan sering ngomong, ya kan, hargai pendapat orang. Kalau kamu nggak suka konten mereka, skip aja. Kan pernah bilang seperti itu. Masa lupa? Saya masih lihat loh videonya. Dulu kan ngomong gitu. Jadi beda pendapat nggak masalah. Nggak usah marah-marah, Mas Kokori. Memang pada faktanya, ya kan, negara kita kan saat ini tengah darurat korupsi. Dan alhamdulillah, ya kan, presiden terbaru kita benar-benar ingin memberantas korupsi. Jadi kalau ada konten kreator
membandingkan harga BBM di Malaysia lebih murah, ya memang faktanya lebih murah begitu loh Mas Kokori. Jadi nggak usah jangan banding-bandingkan gitu-gitu, nggak usah gitu ya kan, nggak usah marah-marah ya kan. Kalau ada oknum yang toksik, sama juga kok. Orang Indonesia juga banyak yang toksik, ada banyak, apalagi konten-kontennya justru banyak membuat berita hoax tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Mungkin Mas Kokori belum paham ya kan, mungkin ya kan. Di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan biar Mas Kokori itu tidak salah paham terus. Banyak video yang dibuat dengan AI, dengan tidak menampakkan muka. Mudah sekali membuat video yang tidak sesuai fakta di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Banyak yang konon katanya Pak Prabowo menghentikan ini ke Malaysia. Pada faktanya Pak Prabowo tidak pernah mengucapkan seperti itu. Tapi justru Pak Prabowo sering disalahgunakan untuk membuat konten propaganda. Banyak. Kenapa Mas Kokori diam aja nggak bersuara gitu loh. Nanti kalau saya reaction pula, saya yang dituduh, wah kamu ini bela-bela Malaysia. Padahal enggak loh. Padahal justru saya sangat kecewa apabila Pak Prabowo dijadikan bahan fitnah. Padahal Pak Prabowo tidak pernah mengungkapkan statement tentang negara tetangga kita. Nggak pernah. Tapi oknum-oknum YouTuber Indonesia justru memanfaatkan peluang tersebut, kemudian membuat berita bohong sehingga menciptakan perselisihan di media sosial. Jadi konten ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Oke, kita simak pendapat dari Mas Kokori lagi. Kira-kira berpendapat apa lagi? Ya, dan menurut kurs yang berlaku hari ini tanggal 5 Maret 2025 21.200 ya, ini sudah lewat ya tanggalnya ya. Tanggal 6 sih hari ini. Ya, kita ikut kurs yang kemarin ya, 21.200 untuk RON 95 harga BBM, harga bensin di Thailand. Ya, saya ambil yang bensin karena itu murni bensin ya. Yang di atas-atas ini agak murah karena itu dicampur dengan etanol ya. Jadi disebut gasohol ya. Jadi dia ada campuran etanol dari tumbuh-tumbuhan ya, alkohol dari tumbuh-tumbuhan. Jadi yang paling tepat adalah dibandingkan dengan bensin 95 yang lebih murni dari minyak bumi. Ini harga di Thailand ya, 21.200 ya 1 liter. Nah, ini harga RON 95 di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu minyaknya jauh lebih banyak daripada Malaysia ya. Berapa harga bensin RON 95 di Saudi Arabia? 2,33 Saudi Rial ya. Dalam mata uang real itu 2,33, kalau dikurskan tanggal 5 Maret 2025 jatuhnya rupiahnya 10.135 untuk RON 95 ya. Lebih mahal dari Malaysia. Loh, kok bisa? Ya karena Saudi Arabia tidak mau memanjakan rakyat dengan subsidi yang ngawur. Itu jawabannya ya. Karena apa? Kalau rakyatnya terlalu dimanja dengan berbagai macam subsidi, bahayanya apa? Kalau kondisi keuangan negara tidak memungkinkan, ya APBN-nya defisit, penjualan minyaknya kurang bagus karena harga minyak dunia turun, mereka akan kesulitan gitu loh. Rakyatnya pasti akan marah-marah, ya. Sebab itu mereka tidak royal dalam memberikan subsidi meskipun mereka punya minyak banyak ya. Dan mereka menginvestasikan uang itu untuk pembangunan. Jadi kalau untuk yang mau naik mobil ya harus bayar minyak dengan harga yang mendekati harga pasaran itu. Nah, ini harga RON 95 di website dari shell.co.id ya, websitenya resmi perusahaan minyak SPBU Shell Indonesia ya. Per hari ini masih Rp14.060 untuk RON 95. Kalau kalian membanding-bandingkan dengan negara sebelah, sekarang saya mau tanya kepada kalian, apakah ya perolehan minyak tersebut dihitung
Ya, minyak mentahnya itu dihitung mengikuti harga pasaran minyak mentah dunia apa enggak? Ya. Karena saya curiga kenapa mereka bisa begitu murah, termasuk yang nggak disubsidi, karena mereka tidak mengacu kepada harga internasional, itu masalahnya. Ya, harga lifting atau harga penambangan menyedot minyak itu dari bawah tanah sampai ke permukaan itulah yang dihitung mereka menurut harga lokal atau harga perolehan di tempat, karena itu mereka menggunakan minyak sendiri, itu hitungannya seperti itu. Dan mereka tidak menganggap itu komoditi yang patut dihargai dulu dengan harga pasaran dunianya, ya. Sebab itu mereka nampak bisa memberikan harga yang begitu murah karena patokan minyak mentahnya, harga minyak mentahnya itu menurut harga modal biaya mengambil minyak itu dari sumur minyak yang ada di negaranya sendiri. Itu loh hitungannya, penjelasannya. Dan kalian harus ingat ya yang menonton ini, Pertamina, perusahaan minyak milik negara kita itu memiliki mandat, ada mandat yang diberikan oleh pemerintah dan undang-undang di negara kita, yaitu BBM harus satu harga di seluruh NKRI. Ya, lihat negara kita begitu luas dan besarnya, dari ujung ke ujung itu seperti benua Eropa atau dari pantai barat Amerika ke pantai timur Amerika. Ya. Kalau naik pesawat itu bisa 6 sampai 7 jam penerbangan langsung, ya. Jadi negara kita itu biaya logistiknya sangat mahal. Kalau minyak BBM kita itu RON 95 itu harganya 14.000 sampai 15.000, ya itu murah banget, ya. Biaya logistiknya berapa? Jangan dibandingkan sama Malaysia. Malaysia itu dari Semenanjung ke Pulau Borneo bagian utara, Kalimantan Utara jaraknya berapa, ya. Jadi biaya distribusinya itu, biaya logistiknya ya nggak semahal, nggak sekompleks negara kita yang besar. Jadi jangan dibandingkan harga kita dengan harga mereka, nggak bisa, ya. Di Thailand aja harganya sudah 20.000 lebih. Kalau kita masih 14 ribuan, itu murah banget. Itu yang dijual oleh Shell loh ya, oleh SPBU swasta ya. Jadi tolonglah kalau buat konten nih ya, saya minta konten-konten kreator jangan menyederhanakan kasus. Kalian harus melihat kenapa ini bisa murah di negara ini. Ada apa? Oh, ada subsidinya. Subsidinya duitnya dari mana? Itu yang harus kalian tanyakan. Subsidi bahan bakar di Malaysia itu dari mana duit? Ini adalah angka-angka anggaran belanja dan pendapatan negara Malaysia tahun 2025 ya. Pemasukan dari pajak diestimasi diperkirakan 340 miliar atau billion ringgit Malaysia ya. Lalu ya, di sini ada pengeluaran yaitu sebesar 335 billion atau miliar ringgit Malaysia untuk pengeluaran rutin. Misalnya anggaran gaji pegawai negara, pegawai negeri, dan pemeliharaan macam-macam ya, untuk keperluan rutin ya, keperluan rutin. Lalu ada 86 miliar ringgit atau billion ringgit untuk pembangunan ya. Jadi pembangunannya hanya 86 miliar ringgit. Ya, lah ini anggarannya gimana? Apakah defisit atau surplus? Mudah. Pengeluarannya 335 ditambah 86 dikurangi pemasukan pajaknya 340. Terjadilah defisit 81 billion atau miliar ringgit. Ya. Jadi Malaysia ini untuk tahun 2025 ini ya APBN-nya minus 81 billion atau miliar ringgit. Ya. Jadi kalian yang selalu menganggap barang-barang di Malaysia itu murah, ya itu karena subsidi. Subsidi duitnya dari mana? Dari uang pajak. Uang pajaknya nggak cukup gimana? Utang, ya. Kalau APBN-nya defisit nambahnya gimana? Ya jual surat utang negara, nambah utang lagi. Nggak main-main itu 81 billion, ya. Jadi kalian ini konten-konten kreator di Indonesia, tolong deh di-riset semuanya ya. Kalau mau buat konten datanya harus kuat. Harus ada penjelasan logis kenapa harga BBM di Malaysia murah. Harga LPG masak di sana pun murah, 14,5 kilo paling sekitar 85 sampai 90 ribu rupiah. Tapi subsidinya banyak itu ya.
sampai 65% itu subsidinya. Ya. Kalau saya pribadi, saya ngeri melihat subsidi-subsidi itu apa. Karena apa? Hutangnya ini 81 billion. Tiap-tiap tahun itu 80 bisa sampai 100 billion ya untuk menutupi defisit APBN mereka. Apa kita mau negara kita seperti itu? Banyak hutang ya. Saya nggak mau. Oke? Karena namanya subsidi itu pasti harus dibayar di kemudian hari dengan bunga-bunganya. Yang bayar adalah anak cucu kita. Saya nggak mau. Mas Kokori, sorry mas, saya ingin berpendapat ya kan. Yang dibahas apa? Mas Kokori tiba-tiba bahas sampai yang lain-lain. Seolah-olah Mas Kokori itu tahu seluk-beluk urusan di negara tetangga. Kemudian Mas Kokori, kalau saya nggak mau berhutang banyak negara kita. Meskipun Mas Kokori nggak mau, tetapi pada faktanya negara kita itu hutangnya juga sangat banyak, Mas. Masa Mas Kokori lupa sih? Kemudian Mas Kokori jangan ingin dimanja, ya kan? Jangan ingin dimanja oleh subsidi. Nanti negara bisa banyak hutang. Itulah Mas Kokori yang bilang. Di sini bukan tentang membahas utangnya mas, tetapi masyarakat kecewa. Kenapa Pertamina itu melakukan korupsi? Itu saja intinya mas. Kalau nggak ada korupsi mas, saya kira masyarakat juga tidak akan membandingkan harga minyak Petronas dengan Pertamina. Pasti. Ini akar masalahnya mas. Korupsi, itu saja simpelnya. Mas Kokori pusing-pusing kesana kemari, nggak jelas. Kemudian Mas Kokori bilang, kalau saya nggak mau punya hutang gitu. Masa iya sih Mas Kokori lupa? Negara kita itu juga banyak hutang mas. Bukannya Indonesia nggak punya hutang. Waduh ini gimana sih mas? Mas Kokori. Makanya jangan terlalu sibuk ya kan dengan urusan negara tetangga. Lebih baik sibuk dengan urusan negara kita sendiri. Kalau ada hal yang positif dari negara tetangga kita, ya nggak ada salahnya kan kita mencontohinya. Soal netizen ada yang berkomentar toksik, ya biarkan aja lah Mas Kokori. Indonesia netizennya juga ada yang berkomentar toksik, sama juga kok, bahkan lebih banyak. Udahlah, nggak usah sok-sokan gitu loh mas. Wah ini gitu. Tapi kenapa tidak mengedukasi sendiri, ya kan, masyarakat kita bagaimana supaya tidak banyak pengangguran, bagaimana ekonomi pulih, bagaimana korupsi ini supaya tidak ada lagi, begitu loh Mas Kokori. Dan hampir semuanya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri membahas tentang hal seperti ini juga. Mereka kecewa karena ya dinilai Indonesia itu begitu sangat-sangat darurat korupsi. Jadi bukan hanya yang ada di Malaysia saja gitu loh Mas Kokori. Gak percaya? Ini kita simak videonya. Kali ini saya nggak bisa tinggal diam. Pertamina masih mengakui jika Pertamax dijual 14.500 masih rugi. Mending Pertamina itu nggak usah bikin statement apa-apa ya, soalnya rakyat Indonesia itu nggak sebodoh itu. Daripada bikin statement dan statementnya itu benar-benar di luar nalar dan Anda semakin blunder, Pertamina semakin blunder dan semakin rakyat itu benci dengan omong-omongan seperti itu ya. Bensin RON 92 atau sering disebut Pertamax, kalau di Amerika sini itu per liternya harganya 13.900, nggak sampai 14,5 ya. Mereka juga nggak rugi, mereka nggak pernah ada aneh-aneh dan nggak dioplos juga dan nggak dikorupsi juga. Mereka nggak rugi. Terus ada buzzer dengan PD-nya datang dan komen, kan cuma beda dikit, bahkan masih mahal di Amerika. Enggak, di Indonesia itu mahal. Kenapa saya bisa bilang mahal? Gaji rata-rata per bulan orang Amerika itu 90-100 juta, yang mana setahunnya itu di atas 1 miliar. Nah, di daerah saya di Indonesia, gaji UMR-nya itu masih 2,5 juta. Dengan bensin harga 12.900 itu sangat mahal. Iya kalau pakai motor, coba kalau pakai mobil, full tanknya berapa? Gaji sebulan tuh cuma habis buat beli bensin pak.
Jadi buzzer itu menurut saya adalah pekerjaan yang paling hina ya. Dia dibayar murah dan mau berdusta. Makanya rakyat itu lebih percaya kalau kami masih jual rugi karena nggak usah banyak statement yang aneh-aneh. Bilang aja uangnya saya korupsi satu kuadriliun, atau BBM-nya kami oplos jadi kami jual rugi. Oh, kami nggak memaksimalkan minyak mentah dalam negeri, kami impor. Gitu kita lebih percaya. Nggak usah bikin statement kalau kami jual 14,5 pasti rugi. Enggak, di Amerika jual 13.900 gak rugi. Padahal mereka minyak juga beli. Jangankan UMR di desa yang 2,5 juta ya, UMR yang 5 juta aja kalau bensin harganya 13.000, 12.500 itu mahal banget. Gajimu cuma segitu. Orang Amerika itu beli bensin tuh kayak beli air, murah. Gaji di sini itu 100 juta minimal per bulan UMR-nya. Dengan harga bensin 1 liter 13.900 itu murah banget. Harusnya di Indonesia itu 1 liternya itu 4.000. Jadi pangkal masalahnya di sini tuh korupsi. Kalau nggak dikorupsi itu Indonesia juga bisa kayak Amerika. Kuncinya cuma di korupsi doang. Negara kita itu besar, konsumtif, rakyatnya banyak. Jadi udahlah, Pertamina itu diem. Semakin Anda berstatement, semakin banyak orang yang bakal ngomong. Soalnya nggak bodoh, rakyat Indonesia itu nggak bodoh. Indonesia darurat koruptor, darurat korupsi. Jadi untuk pemimpin Bapak Prabowo, tolong undang-undang perampasan harta koruptor itu disahkan. Sakit hati ini nonton berita-berita ini. Pejabat-pejabat korupsinya sampai triliunan, ratusan triliun. Bahkan sudah sampai 900 triliun hanya satu instansi Pertamina. Kalian sadar nggak betapa kayanya Indonesia ini ternyata? Kaya banget negara kita ini. Tapi dikorupsi sama pejabat. Hati nurani pejabat ini udah hilang ya kayaknya ya. Di tengah kesusahan rakyat, cari-cari kerja. Nge-DM aku banyak banget ya. Katanya hidup di Indonesia itu udah susah. Mau bikin bisnis susah, mau cari kerja susah, keuangan susah. Tapi pejabat-pejabatnya hidup berkelimangan harta. Sudah miliaran per tahun, masih tetap aja korupsi guys. Serakah tahu nggak? Ini para pejabat ini, aduh sakit hati aku guys. Aduh Indonesia, itu belum lagi hilang ya, belum lagi hilang kasus korupsinya si Harvey Muiz. Ini muncul lagi pejabat-pejabat lain yang korupsi. Guru-guru aja, guru-guru yang tugasnya itu mencerdaskan generasi bangsa, digajinya itu kecil-kecil aja. Guru honorer apalagi lebih parah. Guru-guru tuh nggak sejahtera banyak ya. Di pelosok-pelosok banyak orang susah, jalan-jalan tidak diperbaiki. Tapi kenapa ini pejabat ini mengenyangkan perut sendiri ya? Siapa lagi guys yang bisa dipercaya? Coba departemen mana lagi yang bisa dipercaya? Semua rata-rata korupsi. Miliar-miliaran guys gajinya, tapi tetap serakah perutnya. Serakah ininya. Siapa yang mensahkan undang-undang perampasan harta koruptor ini? Harus disahkan. Bangkrut Indonesia ini kayak gini caranya. Sumpah ini apa lagi? Surat terbuka untuk pemerintah Indonesia. Pak, kalau kayak gini kita harus percaya siapa lagi? Kok bisa dibilang Indonesia cerah? Dibilang Indonesia nggak gelap? Sedangkan PHK di mana-mana, korupsi di mana-mana. Pejabatnya kalau dikritik ngamuk. Nganggep nggak nasionalis lah. Nyuruh ke luar negeri nggak usah pulang lah. Dibilang dasmu lah. Dibilang kalau mau sempurna ke surga aja lah. Apa ini? Gini ya Pak, rakyat itu menilai dari apa yang mereka lihat. Kalau yang dilihat kayak gini, korupsi di mana-mana, PHK di mana-mana, kebijakan kayak nggak jelas. Wajar nggak sih Pak kalau kita tuh bener-bener marah dengan kalian? Ya kalau nggak mau dianggap buruk, ya perbaiki. Perbaiki semuanya. Tunjukkan political will yang bagus Pak. Tunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk rakyat. Mana? Mana itu? Jepang mau buang sampah aja repot banget. Nah, lihat nih.
Ini kita mau buang kardus nih. Ini nggak bisa nih buang sembarangan. Kita harus cari tempat sampah yang khusus buat kardus. TW dulu nyari tempat sampah khusus buat kardus. Nah ini nih tempat sampahnya. Jadi ini emang khusus kardus ya. Yang kalau ini emang khusus buat kaleng-kalengan doang nih. Ini emang sampah khusus buku-buku ya, kertas lah gitu ya. Ini khusus buat apa, koran-koran gitu. Komik masih ada cuy. Komik dibuangin masih bener, anjay. Dan ini anehnya orang-orang itu bener-bener pada tertib gitu ya, pada taat aturan, keren banget cuy. Jadi kalau buang sampahnya itu enggak sesuai sama jenisnya, ada kemungkinan sampahnya itu dibalikin lagi tau ke tempat tinggal kalian. Keren banget ya. Nah, itulah berbagai reaksi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI ketika melihat kasus korupsi di Pertamina. Mereka juga sangat kecewa. Bahkan ada mbak-mbaknya yang bekerja di Australia menginginkan supaya yang melakukan korupsi ini dimiskinkan. Segera dibuat undang-undang dimiskinkan hartanya, diambil kembali. Kira-kira bisa apa enggak gitu loh. Karena kalau tidak dibuat undang-undang yang ketat, maka ya akan berulang terus sampai bila-bila, sampai kapan-kapan terus akan melakukan korupsi yang begitu sangat luar biasa. Jadi untuk Mas Kokori bisa lihat sendiri kan, banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri juga melakukan perbandingan yang sama ya kan. Kenapa Mas Kokori nggak berkomentar ya kan? Harusnya Mas Kokori yang juga berkomentar, jangan bandingkan Jepang dengan Indonesia, juga seperti itu gitu loh Mas Kokori. Oke, cukup sekian video ini buat edukasi dan informasi. Jadi jangan salah paham semuanya ya sahabatku semua. Beda pendapat nggak ada masalah ya kan, namanya manusia ya kan, pasti pendapat mereka berbeda-beda. Tentunya harus kita hormati satu sama lain dan tidak perlu berselisih ya kan, bermusuhan di dalam bermedia sosial. Untuk sahabat-sahabatku, mari kita selalu serukan untuk berkomentar lebih bijak, untuk memberikan inspirasi satu sama lain. Pada faktanya kita hanyalah insan biasa, kita hanya manusia biasa, dan tentunya pasti akan saling membutuhkan satu sama lain. Dan hidup di dunia ini juga tidak akan kekal selama-lamanya. Apabila ada perkara yang kurang betul, apabila ada perkara yang tidak benar, mari kita betulkan bersama-sama. Jangan sampai di antara sesama kita mempunyai dendam kepada seseorang manusia yang ada di dunia ini. Sedangkan mana-mana agama pasti mengajarkan tentang kebaikan, untuk saling berkasih sayang, mengasihi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.